Ini nggak kondusif nih suara anak-anak kita nih. Oke sayang, yang mau dapat duit mana? Oke, yang mau dapat duit duduk di depan. Yang kira-kira berasal dari mana? Kalau lihat wajah Ustadz, dari mana dapat hadiah? Ada tuh dia. Ada yang bilang kalau lihat muka saya, Ustadz mah orang Arab. Salah. Saya bukan orang Arab, tapi Arab maklum. Saya bukan orang Arab. Ada juga yang bilang, Ustadz orang Padang. Saya bukan orang Padang, walaupun wajah mirip padang pasir. Saya bukan orang Arab, bukan orang Padang, tapi kakek saya satu kelahiran yang biasa ibu nonton di TV, yang main film Kuch Kuch Hotahe. Dari mana? Makanya saya jelek-jelek begini bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Namanya siapa? Muhammad Al-Skolino. Kamu mau jadi hafiz Quran? Mau. Mau jadi imam? Mau. Ya udah. Ya sekolahnya saya nggak apa-apa, sekolahnya ditinggalin. Saya udah lulus sekolah, terus sama di Masjid Abadah. Terus aku maunya di pondok pesantren biar menjadi imam besar. Takbir. Mau catat nomor Ustadz Zulkifli akan dibawa ke Bogor. Pesantren kita dekat 1 jam dari Tol Caringin 2 kilo. Beasiswa nanti lulus bisa kuliah di Madinah. Amin. Kuliah di Kairo, Mesir, insya Allah di Turki. Perjalanan haji dan umroh di atas terus terang di atas mobil itu saya merasa saya bahwa hidup di dunia ini semuanya hanyalah perjalanan sampai di akhir kita. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kasifhar SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kalau dengar salamnya nih, kayaknya saya yakin nggak tahu kenapa, nggak ada keraguan sedikit pun. Saya yakin yang hadir di sini nih semuanya bakal pergi haji tahun depan. Yang ucapin amin paling kencang berangkat duluan. Yang nggak ngucapin amin hanya nganter sampai bandara saja. Amin dong, amin amin ya Rabbal. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Nurul Islam Al-Ustadzul Fadil Khairuddin. Mana Ustadz Khairuddin? Oh, Khairuddin, khair terbaik, din agamanya terbaik. Istri 1. Hah? Istri 1? 1 apa 2? Oh baru 1. Masya Allah. Kemudian ketua panitia mana nih? Ustadz Syamlani. Wah, guru saya nih. Kita doakan ketua panitia sehat, insya Allah. Kemudian Pak Dewan guru kita Ustadz Ubayyilana. Namanya keren nih Ustadz Ubayyilana. Dan juga Ustadz Jauhari Pak. Ustadz Zumi tadi ya. Kemudian Ustadz Zulkifli guru saya. Semoga kita angkat tangan doain guru-guru kita panjang umur, sehat, berkah dunia akhirat. Tadi saya dibisikin panitia, Ustadz Kasyif kalau ceramah di Nurul Islam gak usah lama-lama.
Terus saya tanya kenapa? Karena jamaahnya katanya udah soleh semua. Di sini mas saking solehnya belum azan udah pada soleh. Ya, yang bahaya apa belum azan udah buka puasa. Ya jadi ceramahnya sebentar apa lama? Ya sahabat Nabi kalau baca Quran sampai nangis-nangis. Wah, para sahabat Pak kalau baca Quran nangis. Wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat perih kalau kita tahu, nangis mereka. Baca Quran tadabbur di sini katanya lebih hebat, baru megang Quran udah nangis. Betul? Kenapa? Itu dua. Nah, ini nggak kondusif nih kalau anak-anak kita nih. Oke sayang, yang mau dapat duit mana? Oke, yang mau dapat duit duduknya di depan. Anak kecil mana nih yang kecil? Yang mau dapat duit duduknya di depan. Yuk ditungguin semuanya yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo cepat, ada 5 menit cepat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anak tadi masih banyak anak kecil di atas. Yuk, nih Ustaz kasih banyak duitnya. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak Ustaz banyak duitnya? Mau lihat nggak? Mau lihat? Nah. So, ayo Pak jamaah, ini harta termahal yang kita punya, bukan duit. Bapak ibu tahu orang pengen punya anak, duit banyak nggak punya anak, kira-kira dia ngapain? Dia berobat, dia cari dokter, dia pergi ke rumah sakit yang paling mahal, bahkan rela ke luar negeri. Saya kaget waktu baca Inul Daratista. Tahu nggak Inul Daratista Pak? Tahu di mana? Bukan orang Ciledug. Itu Inul Pak. Dia nggak punya anak, 10 tahun nikah udah lama. Dia pergi ke Singapura, ikut program namanya bayi tabung. Saya mau nanya harga tabung berapa? Nah, cuma tabung LPG. Dia ikut program namanya bayi tabung 6 miliar. Jadi kalau kita punya satu anak harganya berapa? Nah ini 6 kali 10 berapa? Siapa di sini yang anaknya paling banyak? Siapa yang anaknya 10? Ada nggak? Ibu 4 sama kayak saya 4. Saya sama kayak Ustadz Khairuddin, istri masih 1. Gak mau saya banyak-banyak Pak, cukup 1 di Jakarta, 1 di mana? Bercanda. Nah kan pada diem kan? Selalu libatkan anak-anak dalam dakwah kita. Sholat libatkan anak. Ustaz, anak kecil suka berisik. Dulu waktu ente ngomong begitu, ente kecilnya berisik apa enggak? Kecilnya nakal apa enggak? Mentang-mentang udah tua, udah dewasa, udah punya anak, ngusir anak yang berisik di masjid, di musola. Betul apa betul itu? Tepuk tangan lagi kampanye. Nih, nanti insya Allah yang pakai jas abu-abu yang ganteng ini bakal mewakili suara umat Islam DPRD Kota Tangerang. Setuju nggak? Nah, nanti beliau gajinya nggak akan diterima, gajinya buat jamaah semua. Bahkan nasi pakai garam. Jamaah, Bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, 23 tahun, anak muda Pak,
udah bisa naklukin ibu kota Kristen, Romawi Timur. Siapa dia? Anak muda. Dia ngomong apa? Di masjid, di musola, kalau nggak ada bercandaan anak kecil, nggak ada suara main anak kecil, maka tunggu kehancuran umat Islam. Kenapa? Yang di masjid orang-orang tua doang. Anak kecil ke masjid, anak kecil ke musola, diomelin karena berisik. Lu jangan sholat di sini, lu sholat di sana di rumah lu aja. Akhirnya tuh anak tersinggung. Kok anak orang masjid, orang sholat kasar mulutnya, tajam lidahnya. Akhirnya dia nongkrong di luar. Nongkrong di luar salah pergaulan, pakai narkoba. Yang salah siapa? Pengurus. Justru kayak begini, yang sholatnya rajin dikasih lato-lato. Mau nggak sholat di masjid? Tuh, punya trik. Ada yang namanya reward, ada yang namanya punishment. Makanya jangan jadi orang tua pemadam kebakaran. Tahu nggak pemadam kebakaran? Kerjanya ngapain? Kalau ada api, kalau nggak ada api, kerja nggak? Ngapain? Nganggur. Orang tua pemadam kebakaran itu nunggu anaknya nakal dulu, baru dia sibuk mau ngebetulin anaknya. Tapi giliran anaknya begini, Bu, demi Allah ini anak baik nih, semuanya bakal dikasih duit 1 juta satu orang. Amin ya Allah. Dikasih reward ketika anak kita rajin sholat, mau ke masjid. Nah, kamu udah mau ke musola, hebat nak. Mama kasih nanti kita jalan-jalan, kita makan di mall, kita makan yang enak. Kasih reward, jangan tunggu dia bandel baru kita sibuk menghukum dia. Jadi orang tua pemadam kebakaran yang anaknya gak bakal soleh, anaknya gak bakal sukses, yang kalau nakal aja diurusin, yang baik begini gak diurusin. Makanya saya senang banget nih, ini jumlah anak-anaknya banyak banget di sini. Mudah-mudahan mereka, di antara mereka ada yang jadi hafiz Quran, ada yang jadi ulama, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi presiden. Mau jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi camat, jadi lurah, jadi RW, jadi RT. Jangan mau RT. RT mana Pak RT mana? Oh Pak RT. RW, oh Pak RW. Pak RW gaji sebulan berapa? Oh nggak boleh kasih tahu, rahasia. Ya, siapa yang bisa nyanyi anak-anak Nabi ada berapa? Siapa yang bisa nyanyi? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa yang bisa? Yang mau maju? Yang mau maju dapat duit. Nih, ini dapat duit. Takbir. Saya doain jadi orang. Bapaknya ada nggak bapaknya? Bapaknya mana? Hah? Di Arab. Bapaknya di Arab. Ngapain di Arab? Kerja. Oh, ibunya mana ini? Ada di rumah. Sekarang kamu pulang panggil ibu kamu ke sini. Inilah dia yang saya sedih, saya nangis. Anaknya rajin ke masjid, anaknya ikut pengajian, maknya di rumah. Bapaknya di rumah, gak tahu kemana. Demi Allah, kalau mau masuk surga, emak, bapak, anak di masjid ikut pengajian. Setuju apa enggak? Bapak buka Quran surat At-Tur ayat 21. Ngomong kosong, kalau mau masuk surga anaknya doang soleh, bapaknya gak soleh. Ngomong kosong, bapaknya soleh, anaknya begajulan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman." Orang beriman itu dia berusaha mensolehkan anak cucunya. Dia gak mau soleh sendirian. Punya anak empatnya didudukin pengajian. Kenapa? Dia nggak mau sendirian masuk surga. Dia mau ajak keluarganya. Begitupun nanti insya Allah Ramadan saya datang, yang punya anak 4 bawa semua ke sini. Setuju nggak? Mana tuh yang tadi bilang anak 4? Mana anaknya 4 dibawa nggak ke sini? Mana anaknya? Ajak ke sini suaminya, mantunya, ya cucunya. Kita ini Pak kehilangan generasi anak-anak muda. BKBN itu ngomong sama saya, kepala BKBN, Ustadz Kasyif, ini anak-anak kecil nih, setiap hari 2 orang mati gara-gara narkoba. Setiap hari mati gara-gara. Ini kemarin artis siapa yang masuk penjara lagi gara-gara narkoba? Siapa?
apal aja kalau gosip. Gosip apal. 2 orang setiap hari mati gara-gara narkoba. Mau nggak anak kita mati gara-gara narkoba? Mau nggak lingkungan kita mati gara-gara narkoba? Nggak ada solusinya kecuali kembali ke Allah, kecuali kembali ke musalla, kembali ke masjid, baru kita ihdinas siratal mustaqim. Jangan marahin, jangan sakiti perasaan mereka. Bahkan Bapak ada di Masjidil Aqsa di Yordania, bukan di Masjidil Aqsa, di Yordania. Saya kaget, ada syekh imam masjid habis dia sholat, dia ngajak main bola anak kecil di masjid, bukan di luar. Boleh nggak main bola di masjid? Boleh. Siapa yang larang? Boleh main bola di masjid. Habis sholat 5 waktu, masjid dibikin nyaman, dicerak. Di ini orang Pak Syekh imam habis Quran dicerak sama ulama-ulama di Yordania. Akhirnya ulama-ulama yang celak sadar diri. Oh, selama ini saya nggak deket sama anak kecil. Selama ini hati saya keras. Saya lupa kalau saya mati ini musola yang ngurusin siapa? Kalau Bapak mati yang ngurusin siapa musola Nurul Islam? Ya nggak ada yang jawab. Kalau saya mati yang ngurusin pesantren saya siapa? Masjid rumah saya siapa? Itu mereka. Wajah-wajah mereka datang 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Makanya Muhammad Al-Fatih bilang kalau anak kecil nggak ada suaranya di masjid, nggak ada teriakan mainnya, tunggu kehancuran umat Islam. Siapa orang yang dilindungi Allah nanti hari kiamat? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang taat kepada Allah. Orang tua ke masjid wajar apa enggak? Kenapa? Udah baru tak? Ini mau hadir ke masjid, mereka akan bawa panji-panji Islam. Jadi pengusaha-pengusaha yang jujur, jadi presiden gak korupsi, jadi gubernur yang selalu mikirin rakyat. Kenapa? Dari kecil cinta masjid, dari kecil cinta musola. Insya Allah saya doain mudah-mudahan di antara kalian. Ini bapaknya kerja di Arab, berarti dia bisa bahasa Arab kan? Kamu bisa bahasa Arab kan? Ustadz Kasim kira-kira berasal dari mana? Kalau lihat wajah Ustadz, dari mana dapat hadiah? Ada tuh dia. Ada yang bilang kalau lihat muka saya, Ustadz mah orang Arab. Salah. Saya bukan orang Arab, tapi Arab maklum. Saya bukan orang Arab. Ada juga yang bilang, Ustadz orang Padang. Saya bukan orang Padang, walaupun wajah mirip padang pasir. Saya bukan orang Arab, bukan orang Padang, tapi kakek saya satu kelahiran yang biasa ibu nonton di TV, yang main film Kuch Kuch Hota Hai. Dari mana? Makanya saya jelek-jelek begini bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Kemarin dipaksa nyanyi India sama pengurus masjid, habis saya nyanyi 2 orang pingsan. Mau saya nyanyi? Tolong Pak Khairuddin siapin ambulan. Mau nyanyi India? Nggak mau? Pernah dengar gak lagu India? Nggak pernah. Mau dengar? Mau? Benar mau? Benar Pak, nyanyi. Baru pertama kali ceramah disuruh nyanyiin dia. Dil ne ye kha hai dil se. Tahu nggak artinya kenapa tepuk tangan? Kan saya arti. Mohabbat ho gayi hai tumse, meri jaan mere dil par मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरे धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Dapatkan kasetnya di toko material terdekat. Artinya apa? Hati, Pak. Kenapa hati kita mati keras, gak bahagia? Karena hati gak punya cinta. Ngelihat yang lebih muda bawaannya Pak, lu mah gak tahu apa-apa, anak bau kencur. Ngelihat yang lebih tua, wah bapak mah dosanya udah kebanyakan. Gak bakal bahagia hati kalau gak ada cinta. Hati yang penuh cinta, yang bahagia seperti apa? Kalau lihat anak kecil, ya Allah, ini dosanya lagi gak ada, belum punya dosa. Kalau melihat yang tua, ya Allah, amal dia lebih banyak dari saya, karena umur dia lebih panjang di dunia. Dia mungkin tahajudnya banyak, sedekahnya banyak. Tuh, ngelihat orang itu matanya positif, cinta. Baru mau bahagia, hati penuh cinta. Irhamu man fil ardi, yarhamku man fis sama. Cintai yang di bumi, yang di langit mencintai Allah, para malaikat mencintai. Kita lihat anak kecil gini berisik, jangan diomelin. Siapa di sini pengurus masjid yang suka musola yang ngomelin anak kamu? Siapa yang suka ngomelin? Orang ini? Siapa yang suka ngomelin? Gak bakal sukses. Celeduk kita nih yang kita cintai. Kalau marah-marahin anak masjid, tinggal metodenya, caranya,
Bagaimana bikin dia diem? Saya mau nanya, 5 menit berhasil nggak saya bikin dia diem? Berhasil nggak? Diem. Metode hadiah. Ada hadiah, ada punishment. Tapi punishment jangan dikeluarin. Kalau dia baik, kasih hadiah. Begitu cara didik anak kita. Punya kakak adik, kakaknya minjemin mainan ke adiknya. Ibu jangan diam. Ibu nangis di depan dia. Nah, terima kasih nak. Begitu baiknya, mulia hati, puji dia, apresiasi dia, sanjung dia. Kamu begitu luar biasa. Itu berbekas di hati. Ini enggak kalau bandelnya doang diurusin. Kalau nakalnya aja dia bergerak. Jadi orang tua, ketika anak baik dia diam, sering bahasa. Akhirnya anak cari perhatian dengan jalan negatif. Anak cari perhatian dengan jalan kenakalan dan kebandelan. Baru kita sibuk. Itulah orang tua pemadam kebakaran. Alhamdulillah ini. Nama siapa namanya? Alfian. Oh, Alfian Tanjung. Alfian coba nyanyi anak-anak Nabi. Ini bapak kamu kerja udah berapa lama di Arab? Hah? Udah berapa lama di Arab? Udah 3 tahun. Kangen nggak? Masya Allah. Mudah-mudahan pulang bawa duit 1 triliun. Siapa tahu pas pulang bawa 1 kontainer korma ajwa. Amin ya rabbal alamin. Di Arabnya di mana tahu nggak? Kotanya apa di Arabnya? Masya Allah. Yuk kita lihat. Alfian akan cinta. Tunjukin dia cinta Nabi Muhammad. Oh Ustaz, saya cinta Nabi Muhammad. Ditanya anak Nabi ada berapa? Diam, gak bisa ngomong. Kalau ditanya artis yang narkoba, siapa tadi? Sedih gitu. Ngaji, tapi gak tahu anak Nabi Muhammad. Demi Allah gak bakal dapat syafaat orang yang gak cinta dan gak mengenal Nabi Muhammad. Orang yang cinta Nabi Muhammad kenal, berusaha belajar. Ustaz, ceritain saya sirah Nabi, sejarah Nabi dari hidup sampai mati. Saya sayang sama Nabi, saya pengen tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad. Omong kosong, kenal Nabi Muhammad aja nggak mau. Nggak akan sayang kalau nggak kenal. Kenapa kita sayang sama anak kita? Kita kenal dia dari kecil. Bagaimana Nabi kecilnya? Nabi pernah dibelek, jantungnya diambil, dicuci sama air Zam-Zam ketika Isra Mi'raj. 2 kali Nabi dicuci. Sebelum Isra Mi'raj, waktu masih kecil di rumah Halimatus Sa'diyah. Ini menunjukkan apa? Gak ada manusia yang paling bersih di muka bumi ini hatinya melainkan Nabi Muhammad. Nabi gak punya kebencian, Nabi gak punya dendam. Bayangkan, pamannya dibunuh, pamannya dirobek-robek, dimakan jantungnya sama Hindun. Ke Mekah, Nabi bawa 10.000 pasukan. Kalau Nabi mau dicincang-cincang itu penduduk Mekah yang zalim sama Nabi. Apa kata Nabi? Idhabu wa antum tulaqa, pergi, kalian bebas, gak ada dendam. Pengen gak jadi kayak Nabi Muhammad? Amin. Insya Allah kita semua yang hadir di sini dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Coba Alfian, anak-anak Nabi kalau benar dapat duit, salah push up 200 kali. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Nama ibu Nabi Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib, neneknya bernama Fatimah binti Amru. Masih Alfian. Sekarang kan anak nih yang udah maju, perwakilan anak kecil udah maju. Sekarang saya minta perwakilan bapak 1, perwakilan ibu-ibu 1. Biar fair, betul nggak? Ini perwakilan anak-anak berani maju. Tolong perwakilan bapak-bapak yang bisa tahu anak Nabi nama-namanya maju. Ayo, ayo. Kalau ibu-ibu ayo. Masa kalah sama Alfian? Alfian umur berapa? 8. 8 tahun aja berani. Ayo Pak, siapa yang berani? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ibunya bernama, ayahnya bernama, kakeknya bernama,
pamannya bernama. Woi, siapa perwakilan bapak-bapak satu? Kalau bapak-bapak yang berani maju saya kasih hadiah umroh. Saya kasih hadiah umroh. Yang berani maju. Kalau ibu-ibunya hadiahnya umroh juga. Coba. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada hadiah batal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, biar kena terus. Ngaku cinta Nabi Muhammad. Kalau artis dia apal, Ikatan Cinta, sinetron, dia sebutin ceritanya. Siapa yang main ikatan cinta? Ikatan Cinta siapa yang main? Ini pura-pura nggak tahu. Siapa? Na'udzubillah min dzalik, demi Allah. Pada hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Cinta Nabi kumpul sama Nabi di surga. Cinta artis, kalau artis itu neraka, kita ikut sama dia. Na'udzubillah min. Cinta ini jangan main-main, keimanan. Iman itu isinya 2 di hati kita. Belak hati kita, cinta itu 2. Benci, cinta. Hati ini benci, cinta. Harus jelas talinya. Kalau cinta sama orang beriman, cinta Rasulullah, para ulama, para habaib, para kiai, para ajengnya, ini letakkan cinta kita ke mereka. Jangan salah mendapatkan cinta. Ini senang sama Blackpink, rela beli tiket 2 juta di GBK, bikin macet. Siapa dia? Pakai jilbab. Siapa dia? Gelar haji, pernah pergi haji, senang Blackpink. Na'udzubillah min zalik. Buka aurat ditonton, pakai baju you can see, you keteknya nongol sedikit. Na'udzubillah min. Gimana umat Nabi Muhammad? Kita pengen kumpul sama Nabi di surga. Ibu sholat tapi nggak kenal Nabi Muhammad. Hambar itu sholat bagaikan makan nasi tidak ada lauknya. Kalau cinta sama Nabi, ya Allah, Nabi pernah sholat bengkak-bengkak kakinya, hatta tawarramat qadama. Oh ya Allah, Nabi cinta sholat, berarti saya juga pengen cinta sholat, karena Nabi hobinya sholat. Kalau ada cinta, sholatnya jadi khusyuk, puasanya juga jadi berkualitas. Oh, Nabi kalau terawih itu Fatimah, Aisyah ngikutin. Satu saat Aisyah sama Ibnu Abbas ngikutin Nabi sholat terawih. Nabi kalau terawih nggak mau ngajak-ngajak orang. Kenapa? Paling lama terawihnya. Pernah satu saat Nabi lagi imam terawih nih, bu terawih, bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa 1 rakaat. Panjang apa pendek? Itu Ibnu Abbas cerita. Rukunya juga lama, kayak sholat, kayak dia baca ayat yang begitu panjang berjam-jam. Rukunya lama sampai Ibnu Abbas keluar dari gak kuat. Sekarang kita Ramadan nyari terawihnya yang pendek apa yang panjang? Kalau imamnya baca kulhu, makmum pada bilang ini gua ngefans sama imam ini. Ketika imamnya udah baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fih, hudan lil muttaqin. Di belakang dalam hati dia ngomong sama sebelah, iki imam gendeng. Katanya cinta sama Nabi Muhammad. Nabi itu kalau terawih lama. Kenapa? Terawih hanya ada di bulan Ramadan. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang terawih bersama imam, salatnya khusyuk, rukun, tumanina, dia dicatat seperti salat 1 malam full 24 jam. Lagi tidur dicatat pahala salat. Itu orang yang terawih berjamaah di musalla, di masjid. Mudah-mudahan nanti, makanya saya tadi ngomong sama Ustaz Zulkifli, Ramadan tahun ini saya mau bikin spesial. Saya bangun, kita punya pesantren di Bogor, kita hadirkan syekh dari Mesir bersanad bacaan Qur'annya, keren Pak, enak. Mau nggak kita datangkan ke musola Nurul Ittihad, baca semalam 3 juz? Setuju nggak? Ya, yang mau setuju 2 orang. Setuju nggak? Bu, kalau kita ketemu Ramadan tahun ini, itu alhamdulillah nikmat paling mahal. Karena nggak ada jaminan ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Setuju nggak? Ini diantara kita nih, termasuk saya, nggak ada yang tahu. Kalau tahun ini dapat Ramadan, berikan Ramadan terbaik. Qurannya khotamin, sedekahnya kencengin, baik sama orang tua. Ya, Ramadan tahun ini kita nggak tahu. Jadi persembahkan Ramadan terbaik. Makanya saya bilang sama masjid musola yang saya ceramah, mau nggak Syekh Imam terawih? Yang mau data sama tim saya Ustadz Sofyan, minta nomornya. Saya minta 1 slot. Jadi nanti terawihnya panjang dikit. Ustadz, nanti nggak kuat. Saya nggak kuat panjang-panjang berdiri. Ibu bawa kursi di rumah. Sholat sunnah boleh duduk,
Betul apa betul? Ibu kalau ke Masjidil Haram, masjid mudah-mudahan saya doain yang duduk di sini, bulan depan, tahun depan di Ramadan duduk di karpet Masjidil Haram. Kalau di sana gimana? I'tikaf sehari 3 jam. I'tikaf imam 3 jam. Ada nggak yang bergeser? Nggak ada. Khusyuk, cinta Allah, cinta akhirat. Kita semua bakal mati ngumpulin bekal takwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya kaget nonton Metro TV. Kemarin baru saya nonton. Ada di Jember di pesantren kiai mimpin sholat tarawih 23 rakaat 5 menit. Ini kiai terinspirasi sama formula balap, Formula E. Alhamdulillah, amin. Seneng nggak imam kayak gini? Seneng nggak imam kayak gini? Oh, imam favorit. 23 rakaat 5 menit. Dapat Guinness Book of the Record, imam tercepat di dunia. Allahu Akbar. Demi Allah, Anda kurang ajar sama Allah. Anda tidak punya adab sama Allah. Anda tidak punya etika sama Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih mata siapa? Yang ngasih kaki siapa? Bos ngasih duit kita hargain. Bos, iya bos, sami'na wa ata'na. Duit sama mata mana lebih mahal? Jadi kalau sholat khusyuk apa mau buru-buru? Kalian berhadap sama Allah pencipta kita. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia lagi berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Sholatnya diem dong. Sholatnya khusyuk, tumanina, resapi makna imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah lagi balas. Kalau kita nggak cepet-cepet nggak buru-buru, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah balas lagi. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika kita ngomong iyyaka na'budu wa itu Allah bilang apa? Hadza li abdi wa li abdi mas'al. Ini permintaan hambaku, pasti kukabulkan. Kenapa kita sholat tapi hidup masih belangsak? Karena sholatnya gak khusyuk. Siapapun umat Islam sholatnya khusyuk pasti sejahtera, pasti bahagia, pasti makmur, pasti gak miskin, pasti gak melarat. Siapa yang bilang? Allah. Ibu buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu Bu pasti bahagia. Terus nyari bahagianya gimana? Allah lanjutkan di sholat khusyuk. Jangan main-main ketika sholat. Nikmati engkau berhadapan sama Allah, pemberi rezeki, pemberi nikmat, pemberi segala. Jangan cepet-cepet. Makanya saya mau tanya ketua DKM mana nih? Pada kabur nih ketua DKM. Mau nggak kita datangkan imam syekh kita 1 malam 1 jam tarawih? Setuju? Yang ngomong Pak Imam nih. Setuju. Saya mau nanya bapak-bapaknya. Setuju bapak-bapak? Pak, yang ngomong gak ngomong setuju saya nanti dianggap penjoliman lagi. Setuju? Pak, setuju Pak yang bujuk Bapak itu? Gak apa-apa, setuju? Kenapa Bapak mau terima tawaran saya? Saya mau nanya, kenapa Bapak mau terima tarawih nanti beda sama tahun lalu? Lama, bacanya enak, khusyuk, kenapa? Siap, kita mau lihat pengalaman pribadi beliau. Pikir ada air panas. Kita pengen dengar nih dari ayahanda. Kenapa tadi Bapak mau terima tawaran saya tarawih 1 jam? Ya, kenapa Pak? Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua yang hadir di sini. Sebenarnya saya bukan jamaah di sini. Cuman sepanjang hidup saya belajarnya ilmu umum, tidak pernah belajar ilmu agama. Tapi di usia saya 62 tahun ini, saya merantau ke Jakarta ini dari yang tidak mengenal peci, tidak mengenal sarung, tidak mengenal baju koko, berkat dengan maksud saya kegigihan kaum Betawi ya, maksud saya tersirat ke bawah energi itu, sehingga di usia ini saya merasakan bahwa agama itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ilmu pengetahuan umum. Terus terang dengan melihat Pak Ustadz ini di depan, rasanya saya pengen dekat karena setiap hari saya naik Transjakarta
kemanapun saya pergi, saya baca itu buku perjalanan haji dan umroh di atas terus terang di atas mobil itu saya merasa saya bahwa hidup di dunia ini semuanya hanyalah perjalanan sampai di akhir kita. Bahwa saya dapat brosur ini, saya memang mengidam-idamkan untuk pergi umroh, tapi dalam keadaan nestapa ya Ustaz, saya tidak bisa. Dari segi dana saya tidak mampu, tapi saya berdoa setiap hari, setiap saat. Saya mudah-mudahan saya dipertemukan ya Allah dengan orang baik, supaya saya kemanapun saya akan bisa pergi umroh. Karena saya melihat dan dari situ saya merasa bahwa Allah itu ada. Tadi sebelum saya di sini pun saya tiba-tiba mau ngambil wudhu, ternyata yang Korea juga mau berwudhu Pak Ustaz. Di situ saya merasakan, ya Allah, saya dipertemukan dengan orang baik. Apalagi dengan Ustaz Kasih, saya juga terus terang 2 minggu yang lalu saya lihat selebaran di pinggir itu. Mudah-mudahan dengan adanya ini, saya juga mohon maaf, berkat dengan musola ini yang saya baca di sini, Asmaul Husna yang dibuat oleh bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Jadi setiap pagi saya melintas di sini, saya sholat duha, saya baca itu 99 di balik yang ada gambarnya Ustaz. Mudah-mudahan saya doakan Pak Ustaz jadi orang yang jauh lebih sempurna. Saya seperti melihat Nabi juga di sini. Saya cukup berdoa ya Pak Ustaz, semoga apa yang doa Ustaz katakan tadi, bahwa semua jamaah yang ada di sini nantinya masuk surga. Mohon maaf Pak Ustaz. Luar biasa, yang menjadikan umur 64 tahun saya belajar ilmu umum. Tapi yang paling bahagia tuh kalau belajar agama. Ini persis seperti yang diucapkan Pak Habibie. Pak Habibie itu orang paling pintar di Indonesia. Dia bilang apa di akhir hidupnya? Saya nyesel waktu saya muda nggak belajar agama. Itu yang ngomong Habibie. Bapak bisa lihat videonya ada di mana-mana. Saya udah tua begini, udah mau mati, saya baru tahu pengen deket sama agama, belajar ilmu agama. Nggak ada manfaatnya ilmu umum. Ini yang ngomong Pak Habibie. Nggak ada manfaatnya. Boleh, tapi jangan jadikan masuk hati. Itu hanya sekedar kebutuhan dunia. Tapi jadikan kebutuhan agama seperti nafas kehidupan kita. Kita nggak makan Pak, sehari 3 kali cukup. Ya, nggak bakal mati. Sehari 2 kali makan, insya Allah masih hidup. Tapi kalau nggak ada agama, mati hati. Jangan sampai kita kayak bangkai-bangkai yang berjalan. Fisiknya ada, tapi hatinya mati. Kenapa? Nggak ada Allah di hati. Itu yang dikatakan Pak Habibie. Mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena kalau dia sudah Alfian berani nih. Alfian siap nggak terawih nanti sejam? Terabur. Pas sejam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas assalamualaikum tinggal 2 orang. Jujur nih, jujur nggak? Bertahan apa enggak? Saya kaget Pak. Di masjid, namanya masjidnya Nurul Islam. Kalau di situ Al-Ittihad Tebet. Ada seorang bapak meninggal habis terawih. Pas mau witir meninggal. Matinya bagus apa enggak? Kita mati dalam keadaan apa kita nggak tahu. Orang yang setiap hari nonton sinetron takutnya pas malaikat Israel datang lagi megang remote. Nah, ini banyak kejadian. Orang main catur, nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat lagi, skakmat, beneran di skakmat. Mati dicabut malaikat Israel. Kita akan mati berdasarkan hobi kita. Wanas mata alama asy'ar, manusia mati gara-gara hobi baca Quran, matinya Quran, amin. Hobi sholat, matinya sholat. Hobinya zina, lihat dikali jodoh, matinya lagi nempel sama PSK. Bener, na'udzubillahi min zalik. Bapak-bapak lagi umur 60 tahun. Untung masih udah dibongkar. Kalau masih ada yang di sini bos. Insyaallah, mana? Fulus. Nah. Allah, ini kasih mahnya ya. Kasih mah. Kamu dapat rupiah. Kalau dari Babe, Arab dapat real.
1 real 4.000, lumayan. Insyaallah bapak kamu sukses, kamu jadi anak soleh. Di sini siapa yang mau pesantren gratis beasiswa? Tinggal kontak Ustaz Zulkifli sama ketua DKM yang SMP SMA masuk di pesantren Ustaz kasih beasiswa gratis. Syekh yang ngajar 2 tahun 30 juz. Mau? Kamu SMP SMA? Wah, sini maju sini. Takbir. Insyaallah. Namanya siapa? Muhammad Al-Skolino. Kamu mau jadi hafiz Quran? Mau jadi imam? Mau. Ya udah. Ya sekolahnya saya nggak apa-apa, sekolahnya ditinggalin. Saya udah lulus sekolah, terus ama di Masjid Apakah, terus aku maunya di pondok pesantren biar menjadi imam besar. Takbir. Mau catat nomor Ustaz Zulkifli akan dibawa ke Bogor. Pesantren kita dekat 1 jam dari Tol Caringin 2 kilo. Beasiswa nanti lulus bisa kuliah di Madinah. Amin. Kuliah di Kairo, Mesir, insya Allah di Turki. Ya udah, ya udah boleh duduk sekarang. Ya Alfian juga udah dapat duit masih berdiri aja. Udah dapat lulus belum? Mana ngomong apa? Makasih. Nah salah ya, kalau dikasih apapun orang tua kamu ngasih kamu duit, kamu ngomongnya gini, jazakallah. Kamu ikutin, jazakallah khairan, semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Ya itu sunnah Nabi Muhammad. Jangan cuma makasih nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Tapi kalau dikasih apapun kebaikan, nasihat, ilmu, uang, makanan, jazakallah khairan. Ayo ikutin, jazakallah khairan. Bisa jadi dibalas dengan surga, dibalas dengan pengampunan dosa. Jadi Allah, terima kasih. Oke, akhirnya kita berdoa karena mau zuhur. Semoga yang hadir di sini benar kata Bapak dapat ampunan Allah. Orang yang hadir majelis ta'lim pulang itu malaikat bilang begini, kumu maghfurina lahum. Semoga bangun dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Kita beristighfar. Ada 3 amalan penghambat dari azab siksa: istighfar, tasbih, dan sedekah. Istighfar, tasbih, sedekah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Wadud, Engkau maha menatap, Engkau maha menyaksikan ya Allah, Engkau maha mengetahui setiap hamba-hambamu di sini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa, ampuni semua kesalahan-kesalahannya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di antara kami ada yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, sembuhkan, berikan kesehatan ya Allah, panjang umur dalam ketaatan dalam ibadah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di antara kami ada yang punya anak, anaknya belum lembut untuk sholat, lembutkan hati kami rajin sholat, anak kami rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, hanya satu permohonan kami, hanya satu doa kami, agar anak kami, cucu kami cinta sholat. Ini saja permohonan kami ya Allah. Tidak peduli dia menjadi apapun, selama mereka sholat rajin, mereka akan Kau bimbing, Engkau akan tuntun jalan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami gak tahu kapan akan Engkau ambil nyawa kami. Kami gak tahu kapan ruh akan berpisah dari jasad ini. Satu permohonan kami lagi ya Allah, matikan kami yang hadir dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan la ilaha illallah, matikan kami dalam keadaan beramal soleh, amal yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka hafiz Quran, cinta Quran, cinta sholat, cinta shaum Ramadan ya Allah. Jadikan mereka anak-anak soleh. Rabbi hablana, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudahkan rezeki kami ya Allah agar bisa ke Baitullah Makkah Madinah dalam waktu dekat. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asyarifain fi waqtin qarib. Kami ingin ya Allah bercium Hajar Aswad, kami Nabi Muhammad SAW. Dengan karunia-Mu yang maha kaya ya Allah, cukupkan rezeki kami. Dengan karunia-Mu yang maha kaya ya Allah, cukupkan rezeki kami dan berikan kami rezeki yang halal. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Kayakan kami dengan karunia-Mu ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu, cukupkan kami dengan kekayaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.
Oke, terima kasih atas perhatian ayah bunda semua. Semoga kita bisa ketemu lagi. Rumah saya di Cempaka Putih, boleh mampir. Kalau nggak ketemu di Cempaka Putih, saya doa kita ketemu semua di Mekah. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, di Madinah kita nggak ketemu, saya berdoa lagi sama Allah, kita ketemu lagi di sini bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampura, saya ada pantun terakhir, ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah kedongdong, buah alpukat, buah durian, itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita sama-sama ikuti. Dengan ditutup doa oleh beliau, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pulang dulu karena panitia menyiapkan berkat nanti dibagikan oleh panitia. Saya atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.